كيف وخلق الأديان لا يقبل له أين. الله الذي خلق العلماء من ورثة الأنبياء، والذي خلق الأنبياء لم يرث دينارا ولا درهما، فقد أخذها من أخذها فقد أخذ بحق وفير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, mari sedang dibitanya bak malam yang berbahagianya, malam memperingati seorang kekasih tercinta Allah, seorang kekasih tiga manusia yang akan mengubah dunia, tiga manusia yang mulia, yang alhamdulillah dengan ilmu beliau yang dengan agama beliau yang kita yang hidup dalam makmur dan sentosa. Bahwasanya segala beritanya tamu dan segala sesuatu, marilah beritanya mendung bersyukur terlebih dahulu dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, dan alhamdulillah doa malam yang berbahagianya Allah mantap menghendaki kitanya dalam Islam. Yang sebahagian kadang orang Islam kerana di Islam, yang sebahagian orang Islam hanya tahu dengan agama Islam, tapi alhamdulillah bertahmid dan bersyukur pada malam berbahagianya Allah menteri kehendaki kita untuk habis-habis dalam berjuang agama Islam. Salam dan salam kepada kekasih kita mak ayah, seorang penolong yang esok ketika ditanya melumpah dengan Allah melipat yang ruhlah baginda Nabi yang yuk pertolongan kepada kita jawaban menunjuk. Beliau adalah kekasih para nabi di dunia, kekasih para rasul di dunia, kekasih mandung makhluk yang ada di rumah, kekasih mandung makhluk yang ada di langit, bahkan kekasih sang pencipta alam itu sendiri. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah peduli terhadap dirinya, tidak pernah peduli terhadap hartanya, tidak pernah peduli terhadap jabatan ataupun apa yang ada pada dirinya, kecuali hanya untuk Allah. Alhamdulillah, berkat sahabat Nabi, berkat keluarga Nabi, berkat alim ulama mutaqaddimin mutaakhirin, Aceh adalah sumber penyebaran Islam ke seluruh Indonesia, yang semuanya itu adalah perjuangan dan jejak-jejak para alim ulama budaya yang sesungguhnya dasarnya adalah dari para sahabat dan keluarga baginda Rasulullah. Jamaah rahmatullah Allah, salam tanggung tuan terlebih dahulu kepada Tengku Gunung Cik, masjid kita yang tercintanya, kepada Tengku Geci, Tuhapun, Tuhalapan, kepada pihak tentera kepolisian yang alhamdulillah katruk dan kepada gure-gure letuan yang alhamdulillah hadir berdua, gure-gure letuan dari Labuan Haji Darussalam dan daerah yang lain. Mudah-mudahan penuh mendung, Allah memberi ampunan, dan khususan salam penentuan kepada ayah, adik, abang, Tengku, mak yang hadir dalam majlis yang mulia ini. InsyaAllah kita akan menjelajah, kita akan mengenal lebih dalam sosok baginda Rasulullah dan perjuangan para ulama membela Aceh kita nyoban dunia.
Maka segala penentuan mulai, ketahuilah yang akan Tuan sampaikan malamnya insya-Allah terkait tentang perkembangan Islam yang mulai dari Mekah, Madinah hingga ke Wajah Darussalam. Maka lebih jauh andai nak catatan nak tulis catatan, tapi menyohana jun HP akan sebagainya. Maka jamaah dirahmatillah Allah, pada malam yang berbahagianya dan Tuhan pun kena undangan di daerah Sultan Malikus Soleh yang insyaAllah halangan tengok ketentuan berangkat di Sidli, kena ceramah di Sidli, dan tipe ketentuan bapaknya ceramah lalu sampaikan daerah artinya mana maksud dan tuan merokok ceramah di Pasai, maka lepas pelajari Pasainya yang daerah punya Pasainya dan apa yang pernah terjadi terhadap Pasai dahulu dengan yang sekarang. Maka insyaAllah ternyata yang sebuah kitab jangan tak kalau merokok tapi dicetak kitab pun menangkalah dia tak pernah lagi nalah tuntun leblah siap. Itu pada masa Sultan yang nemui pun Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Abdahir. Baik, alhamdulillah lemah laptop insyaAllah saya ada tabut ya. Nafidro dari Maroko, gejak dari Maroko jak Samudra Pasai, jak merumpuk tidur Raja Alim masanya. Akan kita nyoba baca saat itu kiban kisah yang baktonnya yang ketika masa Samudra Pasai, tulis kitab berjudul Rihlah Imam Ibnu Battuta. Dan kita anak muda yang kalah 5 tahun bijak keliling-keliling dunia merumpuk kena wajah dengan tidro raja yang alim catat alim. Akan kita baca satu ya riwayat kitab beliau ketika bertemu seorang Sultan Aceh yang begitu alim dan bijaksana. Maka bagi Ibrahim yang asli dari Samudra Pasai wajib didengarnya. Mangkamo nunggu dari lain nunggu wajib insyaAllah, karena Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara. Jamaah dirahmatillah Allah, Aceh ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada ulama. Dari dulu sampai hari ini tidak mungkin adanya Aceh Darussalam kalau tidak ada ulama. Bahkan nempurah menang karena lautnya letak orang hana patih ni pak ulama. Mencerca ulama, mengintimidasi ulama, bahkan ya, memfitnah ulama. Ya, hati-hati orang. Ulama itu pewaris Nabi. Benar istilah tengok budak dari kubu lewatlah baginda Nabi lekanya terpegah Rasulullah ngakuilun umat kata ya Rasulullah, kata Nabi anta laisa min ummati, yang harus menyukai pun dari mengenai Rasulullah, kamu bukan umatku. Mana betul menabrak Nabi? Betul. Pak dalil itu dan sebut dalil sahih laisa min ummati, yang bahasa Nabi betul yang bahasa Rasulullah, hadis sahih kan hadis palsu. Mamanya Nabi ni perlu nyari kalimat laisa min ummati, yang habis waktu iman nunggu ya, bukanlah umatku, yang habis. Siapa yang bukan umat Nabi itu? Hana lu bahas mendun terakhir siapa mentang yang berujung hadis lu baca, man lam ya'rif li'alimina haqqahu. Hana lu akui umat menyona umat dan mengintimidasi ulama. Man lam ya'rif li'alimina, itu arti tak artinya
siapa-siapa saja yang tidak mengenal ulama kami, haqqahu, akan kebutuhannya. Ya, menyona rencana hana merompok Nabi tengah yaumul qiyamah, ubi galak goni, silakan mengintimidasi ulama. Nyambe na harapan lagi tolong tengah budak dari kubur tanya lewat Nabi ni tolong ya Rasulullah, mata murah cukup tak suung Nabi, kamu tengah mana-mana ngaruh kak. Apa kata Nabi? Kandang katanya, laisa min ummati laka ma'abang, ana lakuiran umat lu. Ya kali. Coba perhatikan, kalau saat Nabi tak mengakui kita umat, kau kena jawab. Elaknya bantu buat Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak, Nabi Nuh nak akui ilan umat kata jauh Nabi Nuh, ilan umat cuma 85 orang kali. Anak tak mahal-mahal. Pada berapa umat Nabi Nuh? 85. Dalam kitab Hasyiah Sawi dijelaskan 600 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikut 85. Yang mana? Ayo. Tajak Nabi lain musuh, tajak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tanya pekan kena usir. Ya Nabi Adam, Nabi Muhammad hana kui lan tuan. Munyo anu dan hana kui rani dan menanji. Tapi maka saya ingin tegaskan, jangan pernah menghina warisan baginda Rasulullah kalau di akhirat nanti kita ingin mengharap syafaat baginda. Maka Aceh Darussalam mulai dari Perlak yang kemudian turun kena kerajaan Samudra Pasai, kemudian turun lagi kerajaan Aceh Darussalam, mendum yang diperjuangkan ke jejak-jejak kerajaannya adalah para alim ulama. Laki mah nunggu ber, dan tuan guru sehat becut tenggorokannya. Ya, ya. Ayo kita buktikan. Betul tidak Aceh ini ulama yang bergerak? Mari kita buktikan. Dulu ada salah seorang ratu, anak kandung Iskandar Muda, bernama Ratu Safiyatuddin. Kemudian bila libahnya ratu yang kedua, yaitu Ratu Nafiyatuddin, dan seterusnya. Ketika Hanale Iskandar Muda, Ratu Safiyatuddin mengalami masalah ekonomi Islam di Aceh Darussalam. Ini Allah nak baca buku sejarah, baca langsung dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya, karena mana? Bila tuan baca sejarah Aceh, hanya mandun 100% bab buku sejarah. Karena yang sebahagian nata Belanda. Itulah yang dari Belanda. Ketika masanya polemik ekonomi Islam di Aceh Darussalam pada tahun 16 sekian, jadi tahun 17 mengarah 17 sekian, mengalami masalah, maka tulis surat. Ratu Safiyatuddin tulis surat bab masanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili tengahnya di Mekah. Terus surat ke Mekah, asal suratnya adalah tolong kemau mereka untuk tulis sabah rujukan kitab ekonomi Islam untuk Aceh Darussalam. Gubalah oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa kata Syekh As-Singkili? Minyak bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Tapi ini laki maaf belum hanjit le bahasa Aceh. Hanjit dan tulis le kitab dengan bahasa Jawi. Karena agaknya 20 tahun kedai di India, di Yaman, di Madinah, di Mekah, terus kedai tempat Jeddah banyak jadi.
Sehingga orang mendoa Allah, ya Allah, memberi bantu lentuan tulis kitab dalam bahasa Arab Jawi sesuai permintaan Ratu Saifuddin. Maka telah dua bro muridnya yang dari Nusantara ke Mekah. Maka singkat cerita, beliau tulislah kitab bernama Mir'atul Tulab yang terbaik uriu. Ya, punya salah lentuan lenna kitabnya itu nejak mentang batin lentuan yang telah lentuan uriu. Pada mukaddimah itu beliau tulis bagaimana isi curhatan Ratu Saifuddin. Coba bayangkan, kalau tidak ada Syekh Wala masa itu, ekonomi Islam Aceh terjadi campur baur asing. Alhamdulillah, ada ulama. Contoh lain ni go, bagus contoh lain. InsyaAllah tu sikan ceramah tuan kena ikut akan saya hubungkan perjuangan ulama dengan perjuangan baginda Rasulullah. Teruslah kalau Fidro Raja bernama Sultan Daud tahun 17 sekian mengalami masalah hukum pidana perdata. Maka dia tulis surat untuk lapor kepada salah Fidro anak muda yang tengah jabut kamelim bernama Syekh Faqih Jalaluddin At-Tarusani. Atau kitab yang goyang tulis tentang politik Islam, tentang hukum pidana, tentang hukum perdata, bahkan goyang tulis syarat-syarat menjadi hakim di Aceh. Dia buat judul kitab bernama Safinatul Hukam. Untungnya Faqih Jalaluddin, Muhammad Faqih Jalaluddin sungguh masanya kerajaan Aceh Darussalam politiknya sudah hancur-hancuran. Untungnya ulama menyelum buka mendung kiban perjuangan ulama memperjuangkan Aceh nyawa. Tentulah hanset wate kita nyata bahas le atau pujum panjang cerita. Dan terakhir mak ayah Aceh negara mak hudiblah untuk lehnya masa hanali kerajaan Aceh Darussalam, maka hadirlah seorang anak kecil yang lahir tahun 1917, lalu beliau umur 19 tahun sudah alim, bisa baca kitab, bahkan karat tamat kitab mahali masanya saja dengan ayah beliau. Siapa beliau itu? Beliaulah yang nanti dia akan menjadi guru besar di Aceh, yang mandul ulama-ulama di Aceh jabut bak tempat duanya sehingga jadi ulama-ulama lain. Hadirlah Abu Abdul Aziz, hadirlah untuk Abu Tumin Lamlahdi, hadirlah untuk ulama-ulama lain termasuk Abu Tanah Merah. Beliaulah bernama Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Pada saat itu terjadi gejolak yang begitu panjang sehingga terundanglah beliau untuk berjuang, bahkan untuk merompok dengan Presiden Soekarno. Soekarno lagi pendapat kiban menasah menjadi presiden menang. Ujaklah gonyan saja dengan gonyan Abu Hasan Kerongkali. Terkudih gonyan buka kitab Tuhfah, berdebat dengan 500 hadirin ulama-ulama lain yang jak masanya na dari Jawa, na dari Sulawesi berkumpul di Istana Bogor. Maka Abu Yas sampaikan kalau begitu sah Presiden Soekarno menjadi kepala negara ad-darurah. Begitulah terus alunan para alim ulama berjuang untuk Islam di Aceh. Contoh yang perlu disebutkan Sayyid Abdul Aziz Shah, keturunan Quraisy yang watenya diperlak ke dalam Samudra Pasai. Rujaklah pemuda-pemuda pedagang-pedagang dari Arab penerjah ke Cina pula kena wajah. Maka mengkawinlah urun-urun Arab masanya bersuku Quraisy. Lahirlah nanti seorang anak muda bernama Sayyid Abdul Aziz Shah yang menjadi kelak menjadi raja pertama kerajaan Perlah. Jadi mandung karena ulama. Nah, hari ini orang tak mau lagi berterima kasih kepada ulama. Kenapa?
mereka katakan ulamanya bek kaya tak, bek na motor, bek na usaha, bek na saham-saham sebagainya. Yang menurut awaknya ulamanya but habis-habis tanyen. Musuh sebut ini kan, macam masuk soleh. Kebetulan kaunya di kota Lomoy, yang harus tanyen, hanya motori. Karena ni belum nah bak medianya. Nah, nya menyoka bocor-bocor bang, bek dan tangan, ban dan aku menang-menang lagi. Mereka mengatakan ulama harus sederhana. Jadi makna sederhana oleh sebahagian orang keinginan. Sederhana yang mengenai pokoknya mau cuma hujan saya pakai mantel. Ya mana, menyok kecil tak kena bocor. Yang ulama sederhana. Ya kemana ni kan? Ini salah perspektifnya dalam memahami sederhana. Mereka tak tahu ada sahabat Nabi yang paling kaya di dunia. Siapa? Utsman bin Affan. Siapa yang kaya lagi itu? Abdurrahman bin Auf. Nabi sampai ke Madinah, berangkat Nabi Madinah berserta sahabat Muhajirin. Nabi lihat ada satu sumur punya Yahudi. Ada satu sumur punya Yahudi. Nabi tanya kepada Yahudi, Yahudi, berapa rencana nyukup launya, umurnya untuk kamu? Menyona lemblo dengan kurma. Maka dijawab oleh Yahudi, benar Muhammad. Ilmu menyoblo pakai buah-buahan, dengan peng itu. Karena Nabi henapeng. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat lain, wahai sahabat dek, barang siapa yang menghujat lo semuanya, doa itu dalam mendung selamat dunia akhirat dan harta nabi. Panenan dua nabi lagi Utsman bin Affan. Lebih silakan Utsman. Waktu yang beliau panenan Yahudi laki dua harga, masuk dua harga. Betul contoh waktu kita, pukul kita. Jut. Itu kejadian makhluk yang hanali Utsman bin Affan, hanali baginda Rasulullah, hanali masa sahabat Nabi, hanali masa tabi'in, hanali masa ulama-ulama mutaqaddimin. Orangnya walaupun hanali Utsman, kekayaan Utsman terus berjalan, berhitung sebanyak hampir 100 triliun rupiah. Gonya kaji utaka hanali, tapi harta beliau terus berputar. Jadi baik kira oleh drone ulama lagi numpurah beliau, lagi mau peci, gabut. Yang kadang-kadang ulama wujud, ulama sederhana, arti sederhana menurut awaknya. Ukuran ni kalau sebut gadah silap, satu yang tepat dia nyanyi, belah silap lain. Kemudian itu kadang-kadang menurut ayah mak kan, lebih berharga burung beo daripada ulama kan? Burung beo pada gadah apa? 1 juta. 1.500.000 kemenangan punya. 1 juta semua. Kemudian di burung beo, cicing beo yang sabar-sabar. Kalau tu cicing beo, budak subuh kata, Assalamualaikum. Kemudian kaki wujudlah cicingnya berapa tu. Assalamualaikum. Kaki lah recuk. Tengok mana cik. Bismillah. 1.500.000. Di burung kita tengok kahek jak kedung tangan, kenong tangan, kenong angin, kenong ujung, kadang-kadang silap pada perlu tu golam-golam. Sebelum kita tengok bismillah kadang 2 juz. Semua orang bayar lagi. Burung dua tu. 1 juta martu. Yang ukuran di tengku yang bersuruh, gadah silap lah. Begitulah kita hargai ulama hari ini. Padahal Nabi kalau dibuka mana hanalin akui umat man lam ya'rif li'amina haqqahu. Barang siapa yang tidak faham keinginan ulama, maka aku tak mau mengakui dia umat. Maka belum kena ulang seperti ini. Mudah-mudahan ayat yang dirahmati Allah, Aceh ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada ulama. Nah, pada beberapa hari yang lalu kita sudah ditinggal oleh salah seorang ulama muda. Beliau juga sangat berpengaruh bagi Aceh ini, yaitu guru kita yang bersama Tuzuk atau Tengku Muhammad Yusuf. Dan watalan kalam ulama anali tentunya satu hadis Nabi. Kata Nabi, la taqumus sa'ah
tak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu, sebelum ilmu diangkat oleh Allah. Sahabat Nabi dengar sahabat Nabi. Hana muhum. Maka sahabat bertanya, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah? Bagaimana cara ilmu ini hilang? Nabi bilang, kamu mau tahu bagaimana Allah menghilangkan ilmu? Ya, kami mau tahu ya Rasulullah, gimana caranya? Kata Rasulullah, cara Allah mengangkat ilmu di dunia ini adalah ayyadhhaba hamalatu. Allah angkat yang punya ilmunya. Siapa? Ulama. Ayat ingat kata Nabi berkata, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi kiamat sebelum ulama wafat kepada Allah, berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namrata waktu tahun 2018 akhir. Ya, ini ceritakan. Benar cerita wujud. Akhir tahun 2018 menuju 2019 tengah. Namrata ulama kan letak Allah. Karena tuntunnya letak ulama nanti. Ilun hanya sengaja lun baca lun hitung. Hai tengok tak duduk borong kopi hana muda. Baca berita. Ternyata di Indonesia hampir 500 ulama wafat mulai tahun 2018 akhir sampai pertengahan 2019. Hampir 500 orang. Sedangkan Nabi benar-benar la taqumus sa'ah, tak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu, sebelum ilmu agama diangkat Allah. Sahabat tanya Nabi, apa efek kalau ulama tak ada lagi? Kiban efek Nabi Muslim benar Rasulullah nyo bata adanya. Sahabat tanya kepada Rasulullah benar. Andai hanalet ulama ku kejadian Rasulullah, maka Nabi jawab fa'dallu wa adallu, akan hadir ulama bodoh. Mari kita baca hadis Nabi. Saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan hadir di akhir zaman ahdatul aslan wa sufaul ahlam, orangnya masih muda, seorang ulama tapi dia masih muda, lalu pikirannya bodoh. Yang menambahkan Nabi, yaqra'unal Quran, di ulamanya sahabat baca Quran, hana libu-libu baca Quran. Pokoknya baca Quran dari Nabi, yang merukutin kama yang merukut sahmu minar ramiyah. Walaupun ulamanya baca Quran, tapi agama mereka sama lagi anu panah. Nanti tentang kalian anu panah, tertarik anu panah. Ya, kan? Waktu tertarik anu panah, maka tak perlu panahnya. Makanya ibarat ulama akhir zaman ketika analis ulama-ulama yang itu. Maksudnya ketika siang dia baca Quran, malamnya dia tinggalkan Quran. Kawan? Ya, ayo kita mau baca contoh sedikit saja. Ya kan? Ya. Di Acehnya kalau tak hal-hal yang karena masa jamu, contoh mana kena tebuh. Mungkin Syiah lah. Syiah, betul. Khawarij, ya kan? Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, tebuh tu. Wahabi, nak tahu Wahabi. Ulang betul. Ini di Aceh ini berharap lebron ni Aceh ni tadi murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh God, letak ajaran baru tu di ya, Syiah, Khawarij, Jabariyah, dia nak sebutkan tempat, tapi dia tepu tempat-tempat banyak. Jabariyah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Nalah Wahabi. Pokoknya ni ada Aceh menu. Di tempat lain kerana ni, pegang kah dikuasai lihatnya. Di Indonesia tinggal di ujung Aceh kalau dikuasai. Dia dikuasai di Acehnya yang kari selesai. Misi untuk membuat ajaran sesat di Indonesia selesai. Mandumna data balik tuannya. Yang kedua berlakonnya orang Syiah percaya pada Quran. Khawarij kitabnya Quran. Murji'ah kitabnya
Quran. Wahabi kitabnya Quran. Sama-sama baca Quran, tapi beda pengamalan. Contoh nak urut sampaikan, nak urut buka bejak maulid Nabi, bid'ah. Hana masa Nabi. Waktu katanya pekan bang, hancur kamu berbuat maulid. Hai, Nabi hantar lebut, acik sebut, nak lebut dari Rasulullah. Dia tanya anak ilmu yang apa? Oh ya betul sih. Memang betul orang bukan. Dia menanda ikut but dengan tuan. Ya, tapi kau lihat, ya kalau tegak halam tu, hai orangnya cek, hancur, kesejuknya hancur, kesejuk. Yang ini wasabi dulu, watai kana motor baru, kesejuk. Hana Honda baru, katanya, kesejuk. Na rumah baru, katanya, kesejuk. Na rumah baru juga, kesejuk. Macam mana makan? Ya kan? Tidak ada awaknya, awak baca Quran sih. Ya bukan panhena pendejuhna masa Nabi, tahlilna masa Nabi, samadiyahna masa Nabi, halal bil halal hana masa Nabi. Waktu yang pekan menandang, ya hana masa Nabi dibantah dulu. Yang ini tuan sampaikan, orang itu baca Quran, ditanya baca Quran, tapi beda cara memahami Quran. Yang kata Nabi Ibrahim, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan hadir di akhir zaman kaum yang dia pakai peci, pakai surban, pakai ijakron, pakai baju, baca Quran, tapi kata Rasulullah yusbatu juhal, muncul kebodohan pada dirinya. Jadi mina bet takalan urung dengan peci tu. Oh peci panjang jenggot ubeo, ya kan? Kemudian surban lo, nyan. Kadang-kadang orang awam nyan hadirnya. Anda tepu nyata je pancuri. Karena dalam kalian berita, pancuri lewatnya pakai peci. Yang mesti semayang Jumat kau padu semua sah kan? Ni jak semayang Jumat kau dipeluk. Mungkin tengok orang awam dah kena gerak bang ya kau dipeluk jak semayang Jumat. Hari itu dia cok pengen masjid. Nah beritanya, pancuri, nanti kalau dakwah lu buka berita acara berita, hanya saja. Dan kalau maling pakai peci ni, peci pakai, turban pakainya pakai, masa drop lalai polisi, pakai dropnya nanti tu, pakai pancuri pakai peci, antaranya. Ternyata hari ini atribut ini sudah rusak. Pancuri sudah boleh pakai peci, pancuri sudah boleh pakai ijatron. Kak, kamu rusak lagi dah berasanya. Mana? Yang disampaikan baru ni, letak ke ajaran sesat ini. Ada orang datang mau bilang maulid tak boleh. Waktu katanya kenapa bang maulid tak boleh? Karena tidak ada makanan. Kalau kami buat gimana? Nggak boleh buat neraka. Ya, nggak boleh. Jadi kami buat maulid neraka. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Haram. Terus waktu katanya, waktu musuh saya buat maulid. Itu yang buat maulid. Mana dalilnya? Ini katanya orang awam pun di rumah, kan? Yang itu dan dapat ni dua orang betul ya, di berita bertinya amalin di begini. Ayo kita baca apa kelebihan orang buat maulid yang mandung berani dan kaya jauh kampung makan. Kadang-kadang mungkin satu ujung. Dia curi tangan buat maulid orang kaya jauh kampung kena menghadiri jak dengar dakwah. Ayah-ayah kita nyoban mendung, hanya tidak kena menanci dengan dakwah. Panitia-panitia maulid KL bukat maulid untuk memeriahkan maulid. Kak, pertanyaan ni belum tidak kena nama pok pahala. Nah kan, tapi waktu tanya dalil dah ni dulu. Pak dalil, kan ni dulu kan? Menanci ayah-ayah, jauh tak ron jak kena jak dengar maulid, jak bukat maulid. Bukat hiasan lagi yang rupa nama pok pahala. Jawab wajib tak? Nama phone dalil, nama phone. Ni ada guna pegah Pak Berani. Nanti dia mula hak. Nanti mana? Nalah sabi. Tiba hanman tengok sabi-sabi dah tengok lupa yang mom. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagaimana?
Abu Lahab yang kau Nabi. Berjalan ke benar tak dengar sahabat Nabi. Ya, Abu Lahab itu paman Nabi. Dan tanya buat kerana mak ayah nakon tiga betul Abu Lahab jak bantu Nabi dakwah nah mesti benar juga ada Abu Lahab Muhammad benar le dah nyopeng tu berdakwah tu karena dari zaman udah Rasulullah ketika sudah diutus oleh Allah menjadi Rasul, pada detik itu Abu Lahab memisahkan diri, termasuk oleh paling orang yang untuk mengintimidasi Rasulullah. Partner Nabi Muhammad yang sampai kena tenang dia Abu Lahab. Yang contoh dia, waktu Rasulullah bangun dari Isra Mi'raj, Nabi kahit cerita ilmu Isra Mi'raj, merupuk tamu surga, tamu neraka, merupuk Nabi nya, merupuk Nabi je, dia merupuk dengan Allah, dia Allah perintah semayang. Lewat Abu Lahab kata Muhammad pilih. Dia itu pilih. Nabi tanya Umar, dari pak mana? Dari langit paman. Aci do aki bilang ni. Yang ulur Abu Lahab. Ya, aci do hanya paman. Hanya pun cerita tentang langit ni. Hanya mungkin amunalah but Abu Lahab. Kapan pengengan Abu Lahab ngomong ni? Ayo, saya mau baca hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Abu Lahab wafat, mati dalam sebuah riwayat jangan mati duduk penyakit kudisnya. Ni kata-kata. Ya, Abu Lahab nan mati nan. Allah jauh penyakit. Ketika anak Abu Lahab mati, maka mempolah salah satu paman Nabi yang lain bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jangan lupa cerita orang manfaat dan syafaat serta hikmah dan pahala untuk tugas maulid. Ketika melempau, maka Abbas merempoklah dalam melempau dengan si Lahabnya lagu. Mana dialog yang terjadi? Ditanya oleh Abbas. Yalah, mana laqita? Dia bahasa dia halah dalam buku dah lempok. Dia bahasa dia dah mau lalu dia halapan ni nak lempok lah. Tapi dalam dunia kahinan Nabi. Hantam ke bantu Nabi. Sahabat tak dengar Nabi hantar anak merempok. Tapi jawaban Abu Lahab permanen. Nyo hadis sahih. Sampai buka hanya panina kau dia sampaikan hadis palsu. Wana tu. Ini dalam dakwah nanti lupa sampaikan hadis palsu. Ya. Bahkan hadis dhaif jaring tak lu sampaikan. Hadis dhaifnya hadis lemah. Kadang dipakai, kadang anak sampaikan. Ini hadis sahih. Kita jawab ulama. Gimana ya? Waktu ditanya oleh Abbas, hai, pulkah merempok dalam kubur wahai Lahab? Jawab dia Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati fullah. Ya, jawaban Abu Lahab. Waktu dengar menan Abbas bin Abdul Muttalib, terkejut dia. Dia anak terkejut dalam pakuan alam berarti. Ya, kalau berarti kan? Yang berarti dulu mana? Lam alqa ba'dakum, yang bahasa mana? Ya, betul. Selama ada dalam kubur memang hanya lempok merempok manfaat. Hantar merempok bantuan. Kabel dengan itu. Kabel disiksa. Titip hura disiksa. Hantar puluh-puluh. Ghaira anni, kecuali ini. Ya, yang Abu Lahab. Titip hura Abu Lahab kena siksa oleh Allah. Titip hura jak malaikat jak kena jak penuh bersiksa Abu Lahab. Tapi nasabah wadai Abu Lahab Allah tukuri siksanya. Ghaira anni, kecuali ini. Hadis yang hanya pahami ketika membaca pun berlakelah makanan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Waktu membaca syarah Muslim oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi maksud ini itu huruf semi. Ya, orang dulu. Siap. Karena Abu Lahab lawan ayah kan.
Tip-tip urah dan kena ngadu oleh Allah menyak malaikat dan kekuat oleh malaikat tapi menang-menang laju ghaira anni kecuali ini. Imam Nawawi mengatakan hari ini itu disebut hari Senin. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab? Sukitu. Sukitu yang pun dua buah makna oleh para ahli tafsir hadis. Oleh Imam Nawawi mengatakan sukitunya mak itu bid'i doang. Nah, dari Abu Lahab. Ini dari belum tapi ke Abu Lahab ini contoh. Ini itu bid'i betul. Ini itu bid'i ya. Ini itu bid'i betul. Dalam riwayat lain kan ini itu bid'i. Dari ini itu bid'i ya. Ini. Yang kena kubur lagi orang tadi Abu Lahab. Orang ini. Lagi. Terkejut Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Pekerjaan menang. Yang kamu tipu Haikal Lahab. Hantar bantu Nabi. Hantar sayang-sayang Nabi. Sabar tenang Nabi. Bahkan kah oleh orang yang kena pak Nabi sehingga Nabi mati. Bukan merumpak dalam kuburannya. Dijawab oleh Abu Lahab. Bi'ataqatin Suwaibah. Nah, nantikan pakan tentuan Allah juk lagi juk ino bak salah jaro tentuan karena dulu beliau pernah memerdekakan budak bernama Suwaibah al-Aslami yang duduk tengok jut ke ibu susuna Nabi. Ketika dia baca hadisnya lah Nabi sebab memerdekakan Suwaibah. Ya, dia cerita ternyata waktu lahir Nabi belum baca dalam sebuah kitabnya ketua kitab Ni'matul Kubra karya Syekh Ibnu Hajar. Hanya bayi yang paling putih matanya di Mekah kecuali Muhammad. Cukup tak cari waktu lahirnya. Madung ibu Mekah enggak pedih ya kena langsung bayinya. Cukup tak cari putih ya Rasulullah. Matanya. Termasuk yang terkagum-kagum Abu Lahab. Waktu Abu Lahab terima khabar dari Suwaibah kalau anak saudara Tuan kau anak Abdullah ni senang tar Abu Lahab. Waktu senangnya doalah Suwaibah kita Suwaibah. Bukan Tuan belum bahagia saat lain belum sayang tak kepada Abdullah. Bila cik anak rohnya mulai orangnya hai Suwaibah dia menguatkan kepada orang hai Suwaibah berangkat Suwaibah kan budak leleh berangkat merdeka. Senang lahir Muhammad kata Suwaibah betul tuannya betul Suwaibah berangkat ibu galak ni kalau memerdekakan karena senang lahir Muhammad. Abu Lahab senang lahir Muhammad. Allah juga syafaat betul. Kitanya yang beriman kepada Rasulullah mulai dari lahir kita mulai selalu bersalawat kepadanya, menjaga agamanya, menjaga kitabnya, menjaga ulamanya, menjaga semua nasihatnya. Tenteka pasti tengok mata-mata kita yang umat ayah bahkan lebih berpuluh kali lipat Allah jo syafaat atas kita yang di dalam kubur selama senang mengadakan maulid Rasulullah. Ya kan? Para alim ulama jamun ahli hadis waktu baca hadisnya kutubih bahasa ulama munyo Abu Lahab mentang senang lahir Muhammad yang buatnya orang kafir hantam bela Nabi hantam tolong Islam Allah juk syafaat dalam kubur. Apalagi kita nyo alasan kita nyo buat maulid Nabi. Maka dia gundah drone mak, dia gundah drone ayah. Waktu kamu lain masa tun kita nyo buat maulid, menyujud, keluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk Rasulullah. Senang mentang kita lebih hargai Allah, apalagi bantu buat maulid. Dia pulang sabotu masjid. Yang masjid kan yang dekat perlu bantuan.
Selama dia tak berani jepeng atau masjid, berani wafuk tengok, mati tengok, amalan itu terus datang. Dan Nabi paling senang kepada umat yang memakmurkan masjid. Empat contoh tentu Nabi senang. Ini bahasa Nabi. Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya satu kandang burung. Kandang burung itu betul. Ubin, kandang burung. Walaupun bantuan ubingan tadi untuk masjid. Apa kata Rasulullah? Banallahu lau baitan fil jannah. Maka besok Allah akan kasih rumah satu di dalam surga. Ayah. Waktu Allah buat rumah dalam surga. Mungkin anak kita je. Betul contoh. Ini rumah fulan bin fulan. Tapi boleh Allah nan rumah di dalam surga. Maka Allah je buat rumah hati tanya. Anak ada yuk. Mungkin. Karena mungkin arti tetap ditanya insya Allah pasti masuk surga. Kenapa? Karena rumah sudah dibuat oleh Allah. Ya, kamu faham kan? Kamu faham kan? Inilah hikmah buat maulid Nabi. Jadi biar sekedar maulid Nabi nya tibangkan lainnya karena orang alah benar. Buat maulid kita punya anak. Kenapa orang lain? Ya, benar. Cuba, tak buat boleh ni. Jujur tak buat. Punya anak tak buat, anak bangun masjid lain. Punya anak tak buat kobong. Oh, baik benar. Punya buat maulid lagi apa? Allah anak jauh pahala. Maka kalau ingin buat maulid harus punya rasa cinta, sayang dan seterusnya. Kembalilah yang pegang. Letakkan ajaran yang anak pahuronyo di Aceh. Salah kapolri Wahabi yang sebut penuh. Yang Wahabi bukan maulid hajud macam hajud. Kemudian Syiah, kemudian Khawarij, Jabariyah yang mana? Jabariyahnya urung hana payah semayang ni. Yang penting kadui Allah hati. Begitu no, kah kadui Allah, lenduri, kajut payah semayang ni, penting kadui. Ya, yang kananya. Bahkan awalnya nak ajaran jauh lagi yang tujuh. Menyokatro lagi yang tujuh, hana pun semayang ni. Nah ajarannya. Kenapa sebab Syiah muncul di Aceh, muncul Jabariyah, muncul Wahabi? Kenapa? Karena salah kita sendiri yang selalu mengintimidasi ulama, sehingga ulama anani Allah cak pulang lagi Nabi juga menotanda ulama anani fa'aftau fadallu wa adallu, akan terjadi kesesatan di tempat itu. Makanya terjadi kejadian. Maka Allah mendung Aceh lainnya. Pekan itu karena orang Aceh tahan yang permeli terhadap agama. Pekan yang permeli agama, yang agama yaitu ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau nak kan? Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo penting kita nyo tak buat maulid, nyo penting kita nyo hajan dengan ulama. Nah, kabok video dan baca kat TikTok. Ya, nuri inang level yang wallahu alam. Dalam videonya bukan. Aji membuktikan bahawa raja-raja Acehnya ulama. Setahun tuan raja Aceh ke ulama. Nah, kau wallahu alam mana sebut nan. Pokoknya di TikTok belum baca nan. Belum simpan. Insyaallah tak ada balah. Tempat balah tu. Ya benar? Jadi pugah lain ibu-ibu kan. Aceh membuktikan balun raja-raja jamun ulama. Yang ulama buktikan setahun tuan raja jamun kan ulama benar bahasa ibunya. Yang kalau nanti dari rupa ibunya orang kaya. Ya, untuk kita tahu videonya. Benar ya. Lagi Sultan Malikus Saleh yang ulama apa kan? Ya. Nah, contoh tu. Uri, waktu datanya, hai, tu turi Iskandar Muda, turi raja. Kamu ni? Iskandar Muda betul raja ya? Iskandar Muda betul tak raja? Iskandar Muda itu raja betul. Tapi sebelum itu raja, beliau ulama. Lihat. Kau nanya Iskandar Muda.
namanya Sulaiman Mukutalam. Menandun baca dalam manuskrip Aceh di Safinatul Hukam atau Faqih Jalaluddin Ibrahim. Iskandar Mudanya ulama umurnya 20 tahun yang kamu faham Al-Quran, faham hadis, faham ijma', punya bahasa katanya kau jabut badai 16 tahun dengan bahasa ini. Sehingga raja-raja duk rapat hanya sota angkat raja. Bila itu Imam Sulaiman. Waktu kamu fakat mandung tulis Sulaiman, maka Sulaiman naik jadi seorang sultan raja. Tentu membuktikan ku betul Iskandar Mudanya sidro urang alim menghana lepetih membuka drone HP download kitab Qanun Mukutalam. Yang betul nanti download Qanun Mukutalam yang kena belau wak leng cicin tu laki bak panitia bak tim lenduan na lenne Qanun Mukutalam. Di dalam kitab yang paling, yang kitab punya, yang kitab Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang ditulis oleh putra raja pertama Sultan Ali Muwayyad Shah, sang pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, Ratu Safiatuddin yang terakhir baru raja yang lain. Waktu kita baca kitab yang beralaman pun, yang disurah oleh Iskandar Muda tentang kias. Punya kamu alam daya kan kamu nak buk-buk kiasnya, kias Alawi, kias Sabah, ya kan? Disebut kias-kiasnya. Ternyata Iskandar Muda buktinya alim dalam kitab beliau surah terlebih dahulu tentang masalah kias. Kias yang jarangnya orang buat minta ilmu yang bak kuliah tapi bak daya ada. Menyuruhkan Iskandar Muda orang alim. Mantuk bertanya, dan tepu raja. Bahkan kemudian jawaban, nak tepu Iskandar Muda, lenturi bandara kan, bandara ini bandara ni Iskandar Muda. Kemudian, jadi dari pura-pura bahwa raja atau sultan jangan ulama, semuanya ulama. Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh yang kan nampak merah biru. Kemudian ganyan merompok dengan syekh dari phone yang ketuanya, dari Yaman merompok Maroko lah kemah. Nasi syekh dari Maroko kerja kenal cek mazhab phone tak segala na Samudra Pasai. Merompok dengan syekh dengan Sultan Malikus Saleh. Maka ganyan kamu Islam dan belajar Islam. Belajar Islam kan sekedar alih, baca, mengaji kerajaan. Orang Yaman menyo belajar Islam, lu alih baca, lu baca Quran, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wujud kiban dalil, na dalil aqli, na dalil naqli, kemudian nomor belajar tentang tahayyuz, belajar tentang arat, mandum-mandum dalam tauhidnya. Ini orang Yaman mana? Sehingga Iskandar Muda dalam kitab yang dulu lanjut ke Raja Aceh kecuali menguasai dua ilmu yang baca Qanun Mukutalam atau belum bahas Aceh hanya belum baca sejarah Aceh bukan letak atas Belanda ini tapi belum baca kitab jamu. Itulah Iskandar Muda tidak boleh jadi Raja Aceh kecuali punya dua ilmu akhirat, ilmu dunia. Waktu membaca akibat maksud ilmu akhirat, Iskandar Muda memberitahu ilmu akhirat harus menguasai ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu sastra. Ya, di Raja Aceh ini. Nah, yang kedua lembaga Sultan Malikus Saleh adalah fibra urung yang urang menjadi orang yang alim baca Quran. Makanya orang yang pertama kali alim baca Quran itulah Sultan Malikus Saleh. Berarti Sultan Jamun yang adalah ulama. Beliau Sultan Malikus Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Abdahi. Beliau Sultan Muhammad Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Kemudian beliau yang lain
yaitu Sultan, kalau mentala lingkungan, Sultan Ahmad Malik Al-Zahir. Bininya barulah Sultan Malik Al-Zahir. Tunggu, belum baca kiban hi samura pasal jamu. Lagi yang pernah benar kan? Lun kitab, judul kitabnya adalah Rihlah Imam Ibnu Battutah. Lu jelaskan Ibnu Battutah pokoknya. Ibnu Battutahnya adalah sidro anak muda yang mengelilingi dunia selama 25 tahun. Rujak kena Cina, waktu rujak Cina, gunan kalau orang Cina, oh benar itu lagi kitab. Tulis, oh benar orang Cina ternyata. Waktu rujak India, merumpuk sultan India, dengan adat-adat India itu lihat tulis. Waktu rujak Maroko, orang tulis dengan sebab adat di Maroko, benar tulis ya. Tulis dari yang mana? Kebetulan goyang kena jauh Cina, segala jauh Cina piyo kena oleh di Aceh pada masa waktu itu kerajaan Samudra Pasai. Belum baca. Ya, no kitab asli Saksi Bisu seorang Ibnu Battutah, sang penjelajah dunia, bercerita tentang keajaiban atau kebagusan orang Aceh ini. Ya kan? Belum baca. Nah ini balun na kitab Rihlah Imam Ibnu Battutah halaman nartuk sekian. Lu baca ini tulisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa as-sultanul malik adh-dhahir min fudala'il muluk wa karamaihim Syafi'i al-madhhab muhibbu fil fuqaha yahduruna majlisahu al-qira'ati wal mudhakarati wa huwa kathirul jihad والغزو والمتواضع يأتي إلى صلاة الجمعة ماشيا على قدميه وعلى بلاده الشافعية محبون في الجهاد يخرجون معه تطوعا وهم غالبون على ما يليهم من الكفار والكفار يعطونهم الجزية على الصلح. Anda baca mendung, tunjuk terjemahan Badar. Ya, coba dengarkan baik-baik bagaimana Samudra Pasai dahulu waktu ditulis oleh sang penjelajah dunia dari Maroko, Imam Ibnu Battutah, tentang Samudra Pasai. Kita akan baca, dengarkan baik-baik apa kata beliau. Ketika Imam Ibnu Battutah datang ke Aceh, beliau cerita, Sultan itu bernama Sultan Malik Al-Zahir. Ia termasuk sosok yang disegani dan dihormati. Sultan Malik Al-Zahirnya nama benar. Sultan Malik Saleh yang masjid ayahnya. Sultan Malik Saleh, beliau Sultan Malik Saleh, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Beliaunya Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Beliaunya Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Nombor put baru ini nombor ni 5. Sultan Malik Al-Zahir. Ketika beliau bertemu Sultan Malik Al-Zahir, maka dipegang oleh Ibnu Battutah. Ilmu salutat kepada Sultan Malik Al-Zahir. Pegang, beliau seorang alim. Jangan sultan kan? Sultan kan? Jangan kena pegang abang TikTok. Dia dengar, kau yang pegang guna, kau yang keng-keng bahawat. Dia buktikan bakdul. Raja-raja jamun, ulama apa kerang? Yang kena buktikan. Raja jamun, ulama. Saksi bisunya dikatakan dalam kitab Rihlah Imam Ibnu Battutah. Lalu beliau berkata, Sultan Malik Al-Zahir itu bermadhab Syafi'i. Ternyata kata Samudra Pasai waktu itu madhabnya Syafi'i. Dan memang kena ada pun madhab lain. Dia kata madhab Syafi'i. Kalau dulu, anak baca Arab, lu langsung terjemahkan. Kemudian Sultan itu, kata Imam Ibnu Battutah, beliau sangat mencintai para fuqaha yang datang ke majelisnya untuk bertukar pendapat. Yang karakter Sultan Malik Al-Zahir. Nyata mana? Sultan Malik Al-Zahir waktu tengah duduk, naijak ulama. Raja, benar pendapat. Silakan dulu. Sultannya mu. Sultan Malik Al-Zahir. Beliau tak pernah membantah para alim ulama. Beliau mencintai ulama. Bahasa Imam Ibnu Battutah, yuhibbul fuqaha. Dia sangat mencintai ulama-ulama fikih. Kemudian pula masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang senang berjihad dan berperang, namun juga rendah hati.
Kemudian ia datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat dengan berjalan kaki. Yang di dalam Sultan Jamun, dengan kuda ada umai Jumat, tapi mentah pak. Sultan katanya ulama Sultan Malik Al-Ghazali, watanya umai Jumat mentah pak. Menyubah katanya mungkin dengan mobil Ford lah. Atau tu contoh motor lain. Sultan Jamun kadang-kadang mentapa dia semai ni. Kak, lanjutlah. Nyoh cerita dah. Yang tu bab dan bacanya itu bab furnya lu baca. Pak lain hanan tahu baca lagi. Okey, karena lu hadiri di daerah Samudra Pasai. Di daerah Labu Haji panena tabung macam orang begini. Kalau cerita tentang kampung Dron Jamun, mak. Raja Dron Jamun. Kak, dia datang ke masjid jalan kaki. Kemudian para penduduk mayoritas mazhab Syafi'i, mereka senang berjihad bersama Sultan hingga mereka memenangkan peperangan melawan orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir membayar jizyah kepada Sultan sebagai bentuk perdamaian. Maksud kafir maknanya matangna Buddha, matangna Hindu. Tapi kira lain dia yang Sultan mak peduk hai kata urusan mana lupa. Oh kena. Coba tadi katanya apa? Kata Imam Ibnu Battuta, Sultan Malik Al-Ghazali itu orang yang suka berperang tapi rendah hati. Dia kira lain dia oh berarti Sultan Malik Al-Ghazali ya boleh pedung yang ini tu kata urusan mana lupa tu. Kena. Lanjut. Lalu ketika kami hendak memasuki istana Sultan, Imam Ibnu Battuta, waktu dengan cerita ketika kami ingin masuk ke istana Sultan, di dekatnya kami menjumpai beberapa tombak ditancapkan di kanan dan kiri jalan. Maksudnya istana Sultan. Jadi bab binihnya tombak menunggu. Tombak menunggu. Ya cerita Ibnu Battuta. Kak, ini sebagai tanda supaya orang yang berkendaraan diarah turun. Jadi urang Samudra Pasai Jamun, waktu kait tancapkan tembaknya, nyaya kuda payah tu. Yang dengar kuda, itu dengar kuda, hanya pakai terus. Itu adatnya. Lalu apa lagi nunggu? Di sana kami berjumpa dengan wakil sultan bernama Umdatul Malik. Ya, di Pak kubunya nyampai hanya berita balun tuan Pak kubu Umdatul Maliknya. Orang yang paling berjasa dalam sejarah yang pernah bertemu langsung dengan sang penjelajah dunia 35 tahun bernama Imam Ibnu Battuta. Nanti menyonan ukuradana na berita balun Pak kubunya. Lalu ia berdiri mengucapkan salam sambil menyalami kami. Kemudian kami duduk bersamanya. Tidak lama kemudian ia menulis surat kepada Sultan untuk memberitahukan kedatangan kami. Jadi wakil Sultan yang nan Umdatul Malik puno, kena tulis surat. Seolah-olah kata Imam Ibnu Battuta tulis surat untuk arahkan ke Sultan. Ya, manfaat kita baca sejarah. Ternyata adat urang Jamun di Samudra Pasai menggunakan jami internasional yang hanya merokok oleh Sultan tetap menolak wakil. Ya, kemudian lupa wakil lah. Kemudian wakil itu menulis surat. Dengan pulang, tidak lama kemudian ia menulis surat kepada Sultan untuk memberitahukan kedatangan kami. Lalu surat tersebut dilipat dan diberikan kepada pelayannya. Biasanya jawaban dari Sultan akan ditulis di balik surat tersebut. Ya, busunya kertas. Urang Jamun enggak, dia tulis suratnya kertas. Maka balasan dilikut kertas. Ya, menan bahasa Imam Ibnu Battuta. Lalu surat tersebut dilipat. Biasanya beberapa saat kemudian pelayan datang sambil membawa kotak pakaian. Wakil Sultan mengambilnya dan aku juga ikut mengambilnya. Setelah itu aku dipersilakan masuk ke sebuah ruangan peristirahatan. Biasanya wakil Sultan pergi ke balai istana sesudah sholat subuh. Pejabatannya oleh Tuan Tubuh saja. Menyonyon langsung ke istana. Lalu Tuan Tubuh merokok bahwa ingin memberi informasi ada tamu dari luar
ada luar negeri. Maka ajak sultan, wakil sultan. Kak, pulang kejadiannya. Kemudian begitu juga para menteri dan pembesar kerajaan. Wakil sultan mengambil 3 jenis kain dari kotak pakaian tersebut. Yang pertama kain sutra murni, yang kedua kain sutra bercampur katun, dan kain sutra bercampur kipas. Waktu hijak jauh surat yang kan hijak pelayannya jak main kotak. Ternyata dalam kotaknya nak kain sutra. Untuk tentu akan terbaca apa akan terjadi. Kemudian para pelayan datang membawa makanan yang dikeluarkan berupa nasi dengan beraneka ragam lauk. Setelah itu didatangkan daun sirih sebagai pertanda secara acara selesai. Ya, ternyata daun sirihnya kekat tempat itu. Jadi daun sirih itu adalah lambang untuk menjamu para tamu. Maka tu yang berpuga ayah lainnya yang dengan simbol sirih itu ternyata sejak dulu sudah ada. Kemudian wakil sultan juga berdiri untuk menghormati kami. Kami lalu keluar dari balai dan menuju kuda tunggangan. Wakil sultan juga mengambil kuda tunggangan. Setelah itu kami pergi ke sebuah kebun yang diberi pagar kayu. Di tengah-tengah kebun terdapat rumah yang terbuat dari kayu. Di bagian bawah rumah tersebut dihampiri tikar. Nah, dia wakil sultan dia pegah, wahai Ibnu Battah, jak aja bak kebun dah di. Waktu katro bak kebunnya na kabo lagi rumah tapi diniuk di tadu. Yang bahasanya rumah balai, rumah punya rumah panggul. Maka duduklah Imam Ibnu Battah di kebunnya. Menurut kebiasaan sultan bahwa tamu yang datang dari jauh harus diterima menghadapnya 3 hari setelah tiba, agar letihnya perjalanan menjadi hilang. Aku kemudian ditempatkan di Bait Ad-Duyuf, yaitu wisma tamu yang terletak di tengah-tengah taman yang rindang dengan pepohonan hijau dan bunga-bunga beraneka rupa. Para pelayan di wisma tamu itu terdiri dari anak-anak muda yang peramah. Kecuali nasi dan roti semacam martabak, aku dihidangkan aneka buah-buahan seperti pisang, apel, anggur, rambutan dan sebagainya. Ya, nah hari keempat, bukan Imam Battah. Hari keempat, aku masih beristirahat di wisma tamu yang mewah itu. Saat itu, kebetulan hari Jumat, Menteri Luar Negeri yang bernama Al-Isfahani memberitahuku bahwa aku akan diterima menghadap Sultan setelah sholat Jumat. Pulang kejadian bertempat di aula khusus Masjid Jami itu. Setelah semua berkumpul, aku memperhatikan yang mana Sultan Malikul Zahir di antara ribuan jamaah Masjid Jami yang luas itu. Sultan Imam Ibnu Battah ketika akan dijanjikan oleh wakil merumpuk dengan Sultan Malikul Zahir, keturunan Sultan Malikul Soleh, yang huruf Jumat baru dia merumpuk dengan Sultan. Jadi saat mandum urung dong untuk salat Jumat, yang dikenal oleh Sultan, Pak Sultan, ini Sultan. Yang saya Sultan sudah ada dalam masjid, tapi dia tak tahu yang mana Sultan. Nampak kan? Kalau lagi tengok kadang menau, kita tengok tak apa bula yang lain contoh untuk pejabat kan, bula maju, bakun turun bawah dia pejabat. Ternyata orang jamin kan menang. Sultan kita tengok, waktu Mahadi kemarin Jumat, ukuran orang kalian anak boleh Sultan Pak itu, berubah tengok jemaah, gede Pak ujung, gede anak boleh. Coba lihat, begitu tawaduknya Sultan zaman dulu. Lanjutlah. Kemudian setelah semua berkumpul, aku memperhatikan yang mana Sultan Malik Al-Zahir di antara ribuan jamaah Masjid Jami yang luas itu. Semua orang sama. Ya, boleh. Seperti Sultan dan rakyat sama. Berpakaian putih. Juga tidak tersedia tempat khusus bagi Sultan.
dan tidak ada orang yang diberi penghormatan seperti layaknya para raja di zaman itu. Maka tiba-tiba Imam Ibn Battutah bertanya, apakah sultan sakit sehingga tidak ke masjid? Saking beliau tak tahu sultan sudah ada dalam masjid, beliau tanya Mbak Wakil, hai, dan kami tanya Pak Sultan ada dalam masjid. Ukuran dengan tanya unan Mbak para wakil-wakilnya. Apa yang terjadi? Maka setelah salat Jumat, Salah Tidro Ulama Al-Isfahani mempersilahkan aku memasuki aula masjid yang luas itu. Dan aku diperkenalkan kepada Sultan Malik Al-Zahir yang telah terlebih dahulu masuk ke aula dan masih berpakaian putih. Di dalam aula yang berbawah itu telah datang terlebih dahulu para menteri, para ulama terkemuka, para pemimpin rakyat, dan para wanita yang memakai jilbab. Aku duduklah di sebelah kanan Sultan. Selesai makan siang bersama, dilanjutkan dengan diskusi yang membahas berbagai masalah dalam negeri dan agama, juga masalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, sosial, budaya, dan sebagainya. Diskusi yang berlangsung hampir 3 jam itu sangat menarik. Semula yang hadir mengumpulkan pendapatnya masing-masing, sekalipun kadang-kadang mengerti kebijakan Sultan, mengkritik kebijaksanaan Sultan. Semua pendapat diterima Sultan dengan senyum yang sejuk. Setelah waktu salat asar, semua kembali ke ruang masjid dan sama-sama melakukan salat. Usai salat asar, Sultan Malik Al-Zahir menghilang ke dalam satu bilik khusus, dan 15 menit kemudian beliau keluar sudah bukan dengan pakaian putih lagi, tetapi dengan pakaian kebesaran raja, dengan menunggang kuda dan diiringi para pengawalnya. Sultan pulang ke istana. Di kiri dan kanan jalan rakyat berjejer mengeluhkan Sultan yang adil itu. Aku berpikir, rupanya waktu berangkat dari istana menuju masjid, Sultan hanyalah hamba Allah yang biasa seperti rakyat lainnya. Tetapi waktu pulang ke istana, barulah beliau tampil sebagai Sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Aku mendapati bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Melayu. Ternyata kerajaan Samudra Pasai telah mempunyai peradaban dan berhubungan dengan luar negeri dengan cara yang baik. Di Aceh aku tinggal selama 15 hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke Cina. Nyokuhnya bukti catatan penting Imam Ibn Battutah memuji Aceh Darussalam makanya Samudra Pasai. Oleh karenanya mungkin Tuhan sampaikan secara khusus kepada kaum yang pudak bahwa hana mungkin Sultan Jamun yang ulama. Nyokuhnya bukti bahwa Sultan Jamun adalah ulama. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Tuhan sampaikan dari pun pembahasan kita yang benar adalah ingatlah baik-baik, tidak ada Aceh ini kalau tidak ada para alim ulama. Maka jamaah dirahmatillah Allah, level derajat yang paling tinggi. Yang pertama, Rasulullah bersabda tusfa'u yaumal qiyamah, bahwa kiamat yang paling full Allah neput tamu dalam surga adalah para nabi. Maka Allah panggil Nabi Adam, Pak Nabi Adam, mana Nabi Adam, mana Nabi Idris, mana Nabi Nuh, mana Nabi Isa, dan mana Nabi Muhammad. Maka dipanggillah, maka kelompok yang paling penting tamu surga adalah para nabi. Kemudian Nabi bersabda, yang fontus sa'u yaumal qiyamah al-anbiya, yang kedua al-ulama. Dihamid para nabi yang nanti tengok tamu dalam surga, maka Allah panggillah para alim ulama. Tapi nasaboha yang terus cerita bahawa masa Nabi Muhammad sedang duduk-duduk, beliau dapat salam dari Jibril. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Muhammad, Allah ingin berbicara denganmu. Pada masanya Allah dengan Rasulullah berbicara. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, tunduk ya Allah, berilah ya Allah kelebihan akhir umat lu, yang apabila kamu surga ya Allah, anak payah hisab li, anak payah kau nizamnya ya Allah, anak payah sidang ni langsung budaya kubuk ni dalam surga ya Allah. Ya Allah, berilah permohonan dunia ya Allah.
Maka Allah jawab, ya Muhammad, kalian kabulkan. Ternyata yang Allah kabulkan hanya 70.000 saja. Umat Muhammad berdua. Ya? Nabi Muhammad kata Allah, ya Allah, najuklah kelebihan akhir umat le, ukuran ya Allah menyata mung surga hana payah le melalui hisab, langsung ke dalam surga. Allah berilah kabulan doa. Kalau doa Allah beri 70.000. Umat Muhammad berdua. Umat Muhammad di Cina berdua. Cina yang telah luntuan 2 miliar dah. Sang katuh 2 miliar. Indonesia nanggro nombor pun terbanyak terpadat penduduk di dunia 1, sekian miliar. Munya musabah mendung Cina, India, Indonesia dengan musabah dengan umat-umat jamun musabah kita bangkit mendung. Oh, gimana? Nak kemana punya menyedihkan? Oh, kata menung-menung. Oh, wow. Kenapa? Ramai sekali. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, drama turi kamu tengok. Waktu tengok kamu budak dari kubur ramai-ramai ya Rasulullah. Ramai ada budak Rasulullah. Dari turi kamu. Sahabat wajar tanya kepada Nabi Muhammad. Maka nak gelisahlah hati sahabat. Takut Nabi hanturin tanya. Kibanahan mang Cina penduduk 2 miliar lebih. Indonesia 1 miliar lebih. Udah. Sahabat tanya, gimana cara ya Rasulullah kau mengenal kami? Kata Nabi, ilmu cukup mudah dalam turun umat tu. Menyalam cukup mudah dalam turun umat tu. Ya. Gimana cara dalam turun kamu ya Rasulullah? Umat nun akan Allah beri kelebihannya anak bakal lain. Waktu mudah kubur umat nun, waktu mudah kuburnya ghurran muajjilina menambahkan dia putihnya. Ya, dari itu putih bedung umat Nabi Muhammad yang putih dia bedung. Terus kena putih. Ya. Muhajjirin men sangat lempiri umat men tengok pakan Allah jo kelebihan nanti muhajjirin laki mak nyoaki laki mak nyo kana Al-Quran nyo baru ujung aki mah ayat itu percaya pro kena percaya nyo muhajjirin aja. Maka tengok waktu yang budak dari kubur maka Allah jo cahaya truk geno bak taki. Nyo gurrat. Kemudian baki. Maka waktu yang merempak dengan Rasulullah, oh nyan umat dia jadi cahaya. Kena. Ta'al ya ummati, ta'al. Analaha kena bahasa Nabi. Dia nyalir ya umat. Kena umat. Kena. Maka kita yang sahabat Nabi, kok juga Nabi? Tapi benar Nabi. Kira-kira nak umat kata yang ada lebih cahaya. Tapi ternyata yang ada lebih cahaya. Maka sahabat tanya, "Kiban ya Rasulullah amalan kita lebih cahaya tengok waktu kamu bodoh dari kubur ya Rasulullah. Cukup tak boleh kamu tengok waktu ya Rasulullah waktu bodoh dari kubur." Dia bahasa Muaz bin Jabal, "Anta Rasulullah wa ana Muaz." Ini bahasanya, ya Rasulullah beranu mangat kekasih Allah kamu nyampu dengan bahasa Muaz dalam kitab Bidayah dari Imam Al-Ghazali. Tahu tak? Maka Nabi kasih amalan. Beranu sahabat nur, namun tengah mudah dari kubur terpercaya, singalim turi beranu, menurut tak tahan ya Rasulullah. Ini pernah Rasulullah. Kata Nabi, min athril wudu, jangan pernah lepas dari air wudu. Ya, dah benar kan? Ya, waktu tengok sujud beruduk. Waktu tengok kena tajahud beruduk. Waktu tengok kadang kalau mak kena manggul beruduk. Waktu kerana ayah kena mekan itu beruduk. Maka kata Rasulullah, umatku yang tak pernah lepas dari air semalam, insya-Allah tengok waktu mudah dari kubur itu percaya dari ini. Dari nanti percaya mak. Yang kena dari nilai ujung bunga tadi. Terus benar. Terus benar.
Bataku itu. Maka oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Mahalli dalam kitab beliau menyebutkan merumpok yang lagi rupa pahala cahaya sunnah berwudu katanya waktu tarah muka roba taku. Itu yang wajib ni ayah kan, yang wajib tarah itu mayang kan yang wajib tu. Itu kan sunnah. Maka oleh Imam Al-Mahalli sunnah ambil air wudu sampai ke leher. Nah jarak. Coba ini wayang. Itu apa? Menanti waktu kitanya cara hati mulai dari ujung anggota wajib laki mah berhijab nyokan mata kaki yang anggota wajib maka menuju ke penuh. Betis. Kenapa? Agar insya Allah nanti keluar cahaya waktu bangkit dari kubur. Tapi nanti mudah-mudahan lenturah menan urun tayang teguh menyumenan hanapa semayang ni lentur semayang tahu izin lah. Masuk dalam juga menau ilun tu semayang tahu tapi semayang hana aja nam rokok. Padahal merupok lagi. Kena merupok ya. Mana? Kau mana? Ya, maka. Lanjut. Karena Allah kasih 70.000, Rasulullah lah kelang. Ya Allah. Pekanjut 70 mentong yang umat tamung dalam surga tanpa hisab. Ya Allah, nak tamah lah ya Allah. Tamah long untuk umat lun. Maka kata Allah, Muhammad, aku sudah berikan 70.000 itu. Oh, hambaku yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, aku tambahkan lagi. Gimana cara Allah pertama? Dari tip-tip cidra uring yang 70 lebihnya Allah beri hak untuk pakat yang lain sebanyak 70 lebih. Mohon? Yang guna tamu surga VIP tanpa hisabnya adalah pada berapa? 70 lebih. Cidra uring yang dari 70 lebihnya Allah beri hak untuk pakat yang lain 70 lebih. Siapa mereka yang bisa mengajak 70.000 yang lain? Siapa mereka yang Allah berikan tadi keutamaan yang seperti itu? Al-ulama. Makanya dah nak punya ulama. Kekuatan hamalin ibu tu dah le tapi cepet-cepet yang ulama. Insya-Allah ketika semua ulamanya Allah beri hak kamu surga. Ingat lagi oleh ulamanya ya Allah. Jamun watelan dakwah mun kita ulai tapi tak ulai. Karena murid dan tuan ya penumpak lu yang cepet-cepet ulai lu. Lu lake badran dia ya Allah yang urun cepet-cepetnya tak jangan lu tamu surga aja. Kata Allah boleh kau ajar. Kali pakat tinggal di rodu 69.990 Ingat dong ulamanya ya Allah jamun lemna murid lon hana melem memang tapi jangan sabar goknya enggak tagun untuk lon ya Allah lau pau untuk lon makanan yang sempat dan siapkan sabar lon menulis sabar berjuang untuk agama lon ya Allah han sempat lon pergi tapi nah kalau tiga murid lon magun bu untuk lon tuan lon nak kebat lon ya Allah jut kadang lon temu surga kata Allah boleh betul orang betul yang dalam narwe mentang kan anak punya ulama belum pernah lenjabut belum pernah lendengar buat bengar mahum Abu Ya Ibuddin bangsa bahura Abu Ya berkata kalaulah Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir maka Abu Ya Mudawali, Abu Tumi, Abu Aziz itu Nabi dan Rasul. Tapi karena Nabi Muhammad Nabi terakhir, maka hana Nabi lahnya, maka semua ini disebut ulama. Ya kan? Berarti menyomenan makna kita ni sadar-sadar mengintimidasi ulama. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah meninggalkan warisan pada kita. Ini warisan Nabi. Kalau ingin masuk surga saja dengan Rasulullah, maka jagalah warisan pertama, yaitu kitab suci
Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi. Yang ketiga, keturunan Nabi, para habaib, para sayyid. Yang keempat adalah ulama. Maka jaga punya yang Al-Quran ini. Ya, belum satu yang sampaikan dalam dakwah. Kadang-kadang namu dahulu yang pegah untuk tak pegah maulid yang bid'ah hana masa Nabi. Kemudian yang pegah lah untuk tahlil hana masa Nabi. Untuk sama dia hana masa Nabi. Untuk halal hana masa Nabi. Untuk dia tak pegah tujuh hana masa Nabi. Untuk tak pegah kanduri hana masa Nabi. Sabi menang juga. Maka lu sampaikan, sabi lam dakwah sampaikan. Niyo menan, niyo Quran hana masa Nabi. Quran niyo hana masa Nabi. Hah? Kan dia tanya Quran yang lagi rupa hana masa Nabi. Hana ya. Nah, hana. Jadi andai kenauri lagi buka hana masa Nabi, buka ada Quran hana masa Nabi. Kan pada ni lapik nama Nabi ni. Hana. Yo asmaul husna lah tu mahlu. Nama Nabi. Kamu tujuan tulisan lagi yo. Nah. Hana. Kemudian tanda-tanda yo. Tanda yo. Ya, dah. Yang mana guna yo? Kalau nama Nabi. Hana ji tulisan lagi mah yo tulisan yo. Yo tulisan. Tulisan nama Nabi. Yang kau bangga sudah. Tuliskan dulu Nabi. Nabi yang bisa nulis. Anak Nabi. Dia jelaskan betul. Kenapa Al-Quran ini bisa terjadi seperti ini? Dalam kitab Al-Muqri karya Imam Abu Amr Al-Adani yang salah satu ulama paling alim tak Quran. Bahwa maka Nabi Quran kan lebih. Maka Nabi ya, Quran itu dalam bentuk tulisan di atas betul. Yang mesti nama betul kan? Yang mesti contoh. Nabi tengah duduk, ngecok betul yang tulis. Ya tulis betul tengok tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak, cok betul yang lain. Ar-Rahmanir Rahim. Betul lain tak? Maliki yaumid. Yang Quran maka Nabi. Kemudian Quran maka Nabi yang tulis di atas pelepah kurma, kulit unta. So yang tulis masalahnya yang paling terkenal salah satu rawi adalah Zaid bin Sabit. Kanan Zaid bin Sabit. Zaid nadwa udrawa yang tong Rasulullah. Zaid bin Sabit, Zaid bin Haritsah. Dengan Zaid bin Sabit yang ketua lajnah penulisan Quran. Dengan Zaid bin Haritsah yang anak angkat baginda Rasulullah yang waktu dia Haritsah yang cerita betul dia Haritsah waktu Khadijah tengah luar benar rumah kalian anak ni kena belum itu yang anak tahu ini budak maka beliau lah maka dijauhlah dari Haritsah untuk menjadi anak angkat baginda Rasulullah. Yang kena cerita Nabi waktu Ja'u Taif, ingat yang orang betul awak Taif kan? Hari kena menang betul, itu darah Rasulullah. Dalam sejarah Nabi Muhammad paling leh darah bakai itu darah baki laki mahquran. Nabi, itu darah kuno. Menang sakit hati Nabi, han mudah berjuang untuk agama Islam. Nah, yang pengunggunya beliau yang adalah Zaid bin Haritsah. Sehingga waktu Nabi Ja'u Taif, Nabi kenal pada tempat yang Mekah. Han tersadar dengan tanya Mbak Zaid bin Haritsah. Kau kata tanya ni ubahnya Zaid bin Haritsah Nabi. Dia tanya jauh tak tajak Nabi ni. Dia pergi ke Nabi ya Rasulullah. Nabi hanya kepada Nabi. Rasulullah tidak pernah ingat sudah berapa kilo dia berjalan. Lalu dia bertanya pada anaknya, sudah sampai mana kita nak? Kita sudah jauh ya Rasulullah. Tidak, Nabi galau. Itu Zaid bin Haritsah. Nah, membahas Quran itu penting. Biasa-biasa buat bidah dulu. Anak kata Nabi Quran. Maka dalam suatu hari Nabi duduk
Inanna Abu Hurairah, inanna Zaid bin Harith, Zaid bin Thabit, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, belum sahabat. Maka Nabi dah. Kata Nabi, "Uktubu anni minal Quran." Hai mandum sahabat ni, tulis Quran, tulis. Wa man kataba anni syai'an, barang siapa yang tulis kepada aku selain Quran, falyamhu, maka hapuslah. Karena tipe Nabi yang saya jelaskan, Nabi waktu baca Quran, Nabi punya sebut belum? Betul Nabi baca Quran. Ya kan? Nabi baca Quran, sahabat belum? Waktu tengah Nabi baca Quran, Nabi surah. Nah kalau tu dua sahabat, waktu tengah surah Nabi tulis. Yang Nabi Yunus tulis Al-Quran. Tapi Nabi dua sahabat kalian. Kibat Nabi pegah tulis. Mesti Nabi pegah tafsir ayat tu tulis. Benar Nabi pegah kan? Barang siapa yang menulis kitab suci, bukan dari kitab suci dari hamba Al-Quran dengan bahasa Nabi, maka hapus. Tapi ada seorang sahabat tak hapus. Ditulis. Siapa namanya? Termasuk sekretaris atau ajudan baginda Nabi dalam bidang menulis. Yang mentang Nabi Habina punya pulpen. Siapa? Abu Hurairah. Ya, hanya Rasulullah. Maka tulis. Waktu tengah tulisnya, sahabat kadang-kadang tu cok betul tulis. Kadang sahabat lah ada cok pelupa kulit kurma apa dia lagi kurma mana. Nah sahabat model waktu ngabur dengan Rasulullah berulang-ulang di peloro yang merompok Nabi yang atas ayat dan buah bunuh yang atas bawah ayatnya lempah ulang-ulang di peloro. Dia model lagi. Nah yang model sahabat lagi contoh dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut Ashabus Siri. Yang jadi tak sahabat lah ya. Sahabat-sahabat yang menyebut yang tengah. Ada berapa? Tengah kalau Nabi dari ujung ke ujung cukup tak teliti sahabatnya. Disebut dalam kitab Ihya Ashabus Siri, orang yang mufung tak rahasia-rahasia dalam Islam. Kalau lagi Abu Bakar As-Siddiq, Falam Huzaifah Al-Yamani. Yang waktu Nabi tengah sebut kandang Rasulullah ya. Mata benar gitu. Sahabat lain sahabat. Bijaklah sahabat Huzaifahnya Rasulullah. Dan nak kena tanya baru ni. Yang kan pegah berdoa, menyobe kita. Sahabat Huzaifah benar cara jaga Nabi. Bukan Nabi pegah benar. Bahwasanya babi itu haram. Betul benar. Maka sahabat Huzaifah aja Nabi halal Quran. Ya benar ceritanya itu. Makanya disebut Ashabus Sir. Ketika hanale Rasulullah, maka Al-Quran itu diletakkan di beberapa tempat. Bentuk Al-Quran masanya mentang dari mata sehingga terjadi perang. Hanale Rasulullah. Terjadi perang besar-besaran antara umat Islam masanya. Nah terjadi perang di Yamamah, yaitu perang melawan Nabi palsu. So pimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu perangnya maka meninggallah 70 bro yang hafid Quran. Bahkan 70 bro dalam riwayat lain. Sehingga Umar kan bunda Umar ujak Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, menang. Waktu kita nyamuk perang, lekat yang orangnya hafal Quran syahid fisabilillah. Mana? Lun nak ide. Lun kena tanya mbak daun. Menyuruh, mari kita laksanakan. Cuba. Qad inni ahlaktu. Ya. Qad akhushu ayyahlukal Quran. Menan bahasa Umar. Lun takut Abu Bakar sinah bak sabuh masa Quran hanale. Pekan, cikalah Abu Bakar 72 anak meninggal. Mem takut singa yang hafid-hafidnya hanale Quran karena meninggal mendung. Saran bertuan Abu Bakar, dia tulis Abu Bakar. Maksudnya tulis Al-Quran untuk tugas sabah
kitab. Gimana merasa Abu Bakar? Gimana merasa Abu Bakar? Kaifa tasna'u syai'an wa lam ya'mur bi ahdi Rasulillah. Bagaimana engkau bisa punya ide seperti itu? Engkau mengarahkan kami untuk berbuat sedangkan Nabi tak pernah berbuat. Dalam bahasa lain bid'ah nyan bahasa Abu Bakar dalam kitab Al-Muqni karya Imam Abu Amran Ad-Dani. Oh, menau dia Abu Bakar Umar bin Khattab. Wallahi hadhihi khair. Dia bersumpah ide lenyau adalah betul. Maka Abu Bakar pergi minta izin solat istikharah. Jadi walaupun jamu orang pegah bid'ah, tapi tetap untuk istikharah laki bantu wa Allah. Kenalnya bukan bid'ah lagi dia tu mati bid'ah. Hanali. Hanali Abu Bakar As-Siddiq, maka terjadilah penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Terjadilah Al-Quran yang masanya, yang lagi yang rupa bentuk ni. Dan dalam Quran yang bulu tebal. Nanti kalian yang di daerah Turki, nanti buka tu Google, yang bulu tebal Quran. Yang Quran sudah baca juga. Yang payah tabut lagi wah. Benar. Yang tanya kan lagi yang buka, yang kan banyak kan kau buka Quran jamun yang mana? Maka dicetaklah 4 Quran itu, dititipkan ke Madinah 1, dititipkan ke Mekah 1, dititipkan ke Kufah 1, dititipkan ke istri Rasulullah 1. Hanale Abu Bakar, hanale Umar, terjadi polemik di dalam tubuh Islam, yaitu masa Utsman bin Affan. Ketika masa Utsman bin Affan, Utsman guyulah salah kedua panglima untuk sebarkan Islam di Armenia, Azerbaijan, daerah Iran, kedai Iran. Sedalam pro Iran, maka terjadilah 2 kubu yang saling berkhilafiyah pasukan. Pasukan yang full baca Quran. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nanti dulu bacaan mana? Nanti yang baca lah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, lalu tu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terjadi masanya. Yang perlu jelaskan sejarah pengembangan Quran. Nalai kemudian itu benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang belah dia baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lain belum baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nana benda yang baca lain wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjadi polemik masanya, sehingga Huzaifah masanya waktu kalau kondisinya hai kutele wo banyan kedai Madinah jak lapor wahai Utsman terjadi sesuatu yang terjadi khilafiyah antara pasukan. Bahkan khilafiyah kah saling menyalahkan. Belah dia pegah bacaan yang kon dari Nabi, yang belah dia pegah kon bacaan dari Nabi. Oh menang gua mendung. Waktu pasukan mendung masanya masa Utsman bin Affan, maka Utsman menitipkan pesan kepada ketua lajnah penulisan Quran Zaid bin Thabit. Tulis Quran ulang, tulis mendung. Karena ya, waktu tulis ulang Quran maka terjadilah kaedah Utsman bin Affan yang orang yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Ayah, nanti baca Quran waktu tersebut ana kanna bulatan jatuh. La ilaha illa ana. Ananya dia panjang baca. Hancur kan? Karena itu tidak ada mat. Tapi nanti kalau yang bulatan dia yang kaedah Utsman bin Affan. Pertanyaan lu, nabi Rasulullah hana kan? Berarti yang bid'ah. Waktu mengumpulkan Qurannya Nabi Rasulullah hanya ketinggian ide Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ini salah-salah ke hanya bid'ah yang kalau baca Qurannya mandul bid'ah. Lu cerita lah macam tu.
Kemudian Hanale Utsman bin Affan, Quran tercetak 7 buah masalahnya. Diutus Quran, dikirim Quran ke Ibnu Mas'ud sabok, ke Ibnu Abbas sabok, ke Muawiyah bin Abi Sufyan wasanya di Basrah melalui Tuhan. Kirim Quran, dicetak kembali. Nah, masa-masanya lah penyebaran Islam ke Aceh. Ya, lu sambung cuy. Ketika masa Umar bin Khattab, Islam sudah sampai ke Aceh. Ya, betul? Ya, enggak. Ketika masanya lah Quran dalam titik. Kalau nanti titik kalau hanya terbaca nyoba nyota nyosa kalau titik kalau harakat kalau fathah kalau dhammah kalau dhammatain kalau kasratain kalau saktah kalau mendung sana macam-macam orang baca Quran jamun nunggu orang jamun kamu baca Quran selain kau Arab sehingga Quran kata kena Cina. Nah sebagai orang Cina atau orang Islam waktu baca Quran yo kisah kali ke uli gimana cara ada baca Quran. Saat itulah hadir seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika hadirnya lah Muawiyah menyuruh salah seorang ulama ahli Quran masanya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Diurut sebagai lain masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sofun yang tulis Quran, yang tulis titik Quran so, yang forta tulis ketukan so, kan Rasulullah, kan sahabat Nabi, tapi bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Sonan Abu Aswad Ad-Du'ali. Ini contoh, misalnya huruf ba. Ya, ini huruf ba. Ini huruf ba kan, ini huruf kan. Ya, tanggaplah lagi yang ba. Ya, ba. Masa sahabat jamun waktu tulis huruf ba, hanya titik ini dulu. Tapi puduk-puduk mau kena bau ujung itu. Yang tanda huruf ba. Yang tanya ba apa titik? Dia liuk kan? Liuk kan yang unsur ba, kan? Maka titik ini apa? Sahabat jamunkannya. Yang lagi tulis. Oleh Abu Aswad Ad-Du'ali masa Muawiyah bin Abi Sufyan tulis titik kan buat tengah kena. Nyambak. Maka nyota gimana? Nyota. Maka tulis titik di atas. Nyota. Berarti 2 buah titiknya, titik, baris titik tabok, di atas tabok. Ya masa sahabat dulu. Kak. Nyan titik, tapi harakat dalamnya. Nyan ka masalah dalam umat Islam. Kiban cara tabu harakat. Maka hadirlah masanya itu bernama Yahya bin Ya'mur dan Musa bin Nusair yang hidup pada masa dinasti Umayyah. Inilah orang pertama, 2 orang ini yang menulis pertama kali fathah, kasrah, dhammah, dhammatain, kasratain dan seterusnya, sukun yang saya tulis. Dan kan lagi ada yang tulis hurufnya betul babi bu menyoba berarti dia tu menang ba kalau ayat kan menyobi diliuk baris lagi kau menyobu berarti domah kan orang jamin kan menang masa Yahya bin Ya'mur dan Musa bin Nusair tulis harakat kan babi mana apa mana ba bi bu. Waktu tulis ba, bi, bu, nyan ba tu nyan kan lagi harakat. Tapi ba ujung atu titik 2 yang kali dipegat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali tulis. Ya, nyan ba. Kemudian bi, titik bi. Berarti kalau buat titik mesti ta. Mesti huruf ta oleh Abu Aswad 2 buah titik dia tinggal harakat. Menyabati bi, tabuh titik dinungan harakat. Hanya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Terjadilah masalah. Gimana terjadi masalah itu? Kalau tak titik Quran yang ada di dalam nyempat ba, pak jim, pak kha, za, hanya 4 ni titik kalau tak ada. Maka hadirlah seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada masa dinasti Abbasiyah yang tulis pun harakat fathah, harakat kasrah yang hilang ditanya orangnya. Maka jamaah dirahmatillah Allah, itulah pembaruan Al-Quran pada penulisannya yang tidak diajarkan baginda Rasulullah
tapi sudah diijtihadkan oleh para alim ulama. Jadi jamaah dirahmati Allah, baik pula bahawa bid'ahnya bid'ah yang kita yang mandumnya tabu yang kita baca adalah bid'ah. Nah, tuan alhamdulillah na lencok ilmiahnya. Ya, enggak mungkin nyo na gure-gure tuan dari labu haji dilena salah sidro mungkin hantre yang jabut dan gonyan Tengku Isyam Yazid. Mungkin gure tuan tuli dan gonyan Tengku Isyam Yazid. Tuan jabut bak daya termasuk tang adik leting Abu Tumin duduk orang jauh Madinah. Jauh Madinah jabut jak khusus ilmu Qurannya. Ya, maka alhamdulillah nan cok ilmu lah punya maju, yaitu ilmu rasmil Quran. Ilmu rasmil Qurannya adalah ilmu tata cara penulisan Quran dan masa sahabat Nabi Jami. Kibar sahabat tulis kebenaran kami perlu ya. Ilmu rasmil Quran. Kemudian apa tu ilmu dhabtil Quran. Ilmu tata cara sahabat Nabi masanya waktu Abu Aswad tulis titik. Kau titik orang nyata tapi dua lagi. Dengan kamu kemenang, jadi jatuh dua. Kamu nak merenung kaedah-kaedahnya. Maka yang ilmu yang jarang takna di Indonesia ni. Bertajung Pak Burhainun yang Tengku Isyam Yazid. Di Indonesia cuma na 2 draw orang yang sebut ilmunya. Yang mungkin menang. Dan cara ni yang terdekat ilmunya untuk saya pelajari karena yang karak musnah. Karak musnah untuk karak hanali ilmunya. Ya, kemudian jadi jamaah dirahmati Allah. Maka oleh karenanya yang lalu disampaikan bahawa poin yang pertama adalah bahwa Aceh tidak akan pernah ada kalau tidak ada ulama. Kemudian yang kedua poin yang Tuan sampaikan adalah ditanya ayah jamaah dirahmati Allah yang tanya mandum umat baginda Rasulullah. Kah, itu naurin tanya untuk kibancaran yang diakui oleh umat Nabi Muhammad tidak. Ayo, kalau ini jadi umat Nabi Muhammad jaga 3. Pertama, kata Nabi, ma laisa min ummati, hanalan akui umat man lam yajil kabirana. Anak-anak muda yang hana bersopan santun kepada orang cik. Hana akui umat anak-anak muda yang hana bersopan santun kepada orang cik. Beliau mulut kita nyong hajar Rasulullah dan umat Nabi Muhammad, marilah kita berpatuh, berakhlak, beradab kepada orang tua. Yang kedua, yang hana Nabi akui umat wasagirana, orang tua yang hana berkasih sayang kepada yang muda. Ya, benar. Ya, yang kedua adalah man lam ya'rif li'alimina haqqahu, hana akui umat adalah umat-umat dun yang nyanyian yang selalu mengintimidasi ulama. Teguh-teguh sekalian. Jadi ulama tidaklah mudah, sulit. Imam Syafi'i waktu itu ke ulama, beliau difitnah masuk dalam penjara. Imam Hambali beliau difitnah masuk dalam penjara. Menanti ulama-ulama dan yang lain. Maka oleh karenanya punya tugas kita untuk saja kita bersama dengan para ahli ulama demi untuk memperjuangkan Islam yang ke depan. Yang terakhir, hanya kalau jemaah turun ke hantu bilik. Yang terakhir, tuan kami sampaikan bahwa kita yang menyujud di dunia yang berjuanglah terus untuk membela agama Allah. Bahkan benar sulit katanya semua hudib. Waktu bunga tanya dunia alam membul kedua. Mentengah alam yang akan kita lalui ke yang kita lalui dua alam roh. Ya kan? Alhamdulillah kita nyoka lalui alam roh. Yang kedua kita nyoka lalui alam rahim. Kita nyoka juna hudib di alam dunia. Lebih ada alam. Ya? Alam barzah. Kemudian di alam barzah ada alam kiamat. Di alam kiamat ada alam mahsyar. Yang tempat berkumpul manusia mulai dari Nabi Adam tu manusia tobat akhir kiamat berkumpul alam mahsyar. Di alam mahsyar ada alam mizan.
Lihat dalam mizan hata ja'la untuk alam Allah akan memberi Nabi Muhammad syafaat. Ni kena tuan fokus syafaat. Lalu orang kaya mendengar syafaat tapi hanya mempunyai syafaat. Syafaatnya bukan arti. Syafaatnya lagi kalau cerita dulu. Abu Lahab itu yang senang lahir Nabi Muhammad, Allah berikan juga syafaat. Tapi mana syafaat kalian? Oleh Imam Nawawi berkata syafaat itu al-i'ana, pertolongan. Ini contoh. Dan selama di dunia, alhamdulillah Allah yang sembahyang, kita yang sembahyang. Allah yang kita yang tepi sedekah, kita yang sedekah. Sehingga waktu itu dia mau kiamat. Sembahyang kita yang Allah terima. Dan kira kita yang selamanya kita yang sembahyang Allah terima. Kenalan dalam ayat. Fawailun lil musall. Artinya fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya itu? Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Ya, hati-hati. Baiklah lagi tanya untuk sembahyang. Assalamualaikum kafir. Kalau betul kamu surga. Karena Allah menulis dalam Quran, fawailul musallin, celaka orang-orang salat. Bukan celaka alladzina hum an salatihim sahun. Salat mereka itu penuh dengan kelalaian. Tiba masuk lalai. Allahu Akbar. Wataka Allahu Akbar yang laulai pasti tapi ki holain. Tapi ki moto dia pakai katrip nak batang toli nyampai ngado. Kamu nak ya. Kemudian nak orang muda semayang nyala pikiran yo mak yo kibancara listrik cara habis dia tu nyampai minta pen pinjam pen bangun dia nanya jak ba PLN beli listrik lagi kopi baru tahu tak nyala semayang. Ya nak muda lagi. Maka yang muda lagi aku untuk tengok anak Allah terima sembahyang. Tapi khusus untuk umat Muhammad Allah berikan hak bantuan dari tangan Rasulullah. Nabi Ja'far katanya, selama di dunia nang sembahyang, na ya Rasulullah nang sembahyang. Selama di dunia nang puasa, na ya Rasulullah yang puasa. Selama di dunia na mengikuti perintah na, tapi waktu membaca catatan hana lagi yang mendung. Waktu kita baca catatan ternyata sembahyang katanya hana Allah terima. Khusus untuk umat Muhammad menyumbang berjudul syafaat. Ketika Rasulullah berjudul syafaat, hati kitanya yang seharusnya kitab kitanya bunuh yang hana pahala ketika ada yang sembahyang, hana Allah berjudul pahala ketika ada yang jamu kita berikan sedekah. Tapi Allah berjudul syafaat dan Rasulullah berjudul syafaat. Alhamdulillah dengan berkah baginda Rasulullah. Mari kita sebutkan contoh sedikit syafaat lain. Nabi dalam suatu hari beliau pernah duduk. Beliau tengah semubur, maka tiba-tiba Nabi terdiam. Nabi tengah semubur, kemudian Nabi tengah Nabi menundukkan kepala. Kemudian sahabat kanan, pekan Nabi tiba-tiba tinggi. Waktu Nabi tengah tekan Rasulullah, beliau tertawa. Dalam bahasa hadis yang bacaan fatabassama, lalu beliau tersenyum. Waktu tersenyumnya tanya oleh sahabat, "Bukan budak Rasulullah?" Nabi mengucapkan alhamdulillah. Anifan unzilat alayya suratun. Sahabat tanya, "Nabi, kenapa engkau tiba-tiba sedang mengajar, engkau tertidur lalu tersenyum?" Kata Nabi, "Anifan unzilat alayya suratun." Barusan aku baru diturunkan satu surat. Apa nama surat itu? Kau tahu surat apa itu? Surat itulah yang membuat aku senang sekali. Yang kedua surat, karena surat Allah yang Allah turun pada lingkungannya. Itu senang tak hadir lagi. Dan itu surat yang sahabat ber Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya tahu. Maka Nabi bacakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
inna syani'aka wal abtar. Tunggu, nyoleh ayat tapi menjadi bukti bahawa Rasulullah sudah diberi hak khusus oleh Allah untuk bisa menghakimi umatnya sendiri. Mari kita nyoblos betul-betul ayatnya. Inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, hai Muhammad, aku telah berikan kepadamu al-kautsar. Itu al-kautsarnya. Mari kita baca sejarah betul. Waktu Rasulullah ajak Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditunjuk oleh Jibril. Muhammad, nak kru yang Allah tunjuk untuk drone dan khusus umat drone Muhammad. Anak lain. Pus kurungnya Jibril dan kurungnya Al-Kautsar. Dipat Jibril, ujar Rasulullah. Belah Nabi Muhammad. Bijak Nabi Muhammad. Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Hajar Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Maqsur, wajah Nabi bak kurungnya cukup tak putih kurungnya lembek daripada putih sisi. Maka Nabi tidak kenal, Nabi itu kenal. Kenallah kurungnya. Di dalam kurungan namu hinan, zamrud hinan, lepupu mata buah harta-harta yang mandi. Di dalam Nabi peh kurungan, boleh peh Nabi. Kepeh Rasulullah kurungan. Waktu kepeh Rasulullah kurungan, itu bit kurungan wangi-wangi. Cukup tak wangi. Bayangkan, kurungan kepeh Rasulullah, itu bit yang wangi-wanginya. Maka duduk Rasulullah tanya, yang untuk umat lain ya Jibril? Ya, yang dari Allah. Sungai Al-Kautsar Muhammad khusus untuk engkau dan umatmu. Maka Nabi tersenyum. Kalau Nabi termasuk sebut, Nabi kata tengok kan? Yang tersenyum. Maka Nabi punya Allah buat hadiah naruh umat dengan pasti Nabi senang. Kita sayang Nabi untuk nanya. Kemudian yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, hai Muhammad, kuberikan kepada umatmu nikmat sebanyak-banyaknya. Kujadikan umatmu umat terbaik di antara umat yang lain. Kujadikan umatmu Muhammad diberikan hak untukmu, kau bisa menghakiminya. Fasalli, kalau begitu Muhammad, kau ajarkan mereka untuk melakukan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar berarti jumhur ulama berkata wanhar artinya berkurban. Tapi pendapat ulama wanharnya belum. Ketika Nabi tanya Mbak Jibril, mana aira ya Jibril, nah anharnya berarti Jibril berkata, idza kabarta fi salatika. Muhammad, anharnya belum surah. Jibril surah. Apabila kamu salat, ya, apabila kamu mengangkat tangan takbir, wa idza raka'ta, lalu kamu ruku, kamu mengucapkan takbir, kemudian wa idza sajadta, apabila kamu sujud kau angkatkan takbir. Mesti mana contoh? Allahu akbar. Kanan benar. Kemudian mati ruku, Allahu akbar. Kemudian berdoa dengan iktidal, nah Allah mati dalam sujud kan takbir, Allahu akbar. Kemudian Allahu Akbar dalam sembahyangnya. Jibril berkata, kadzalika salatul malaika fis sama. Begitulah cara malaikat salat, sama seperti umat Musa salat. Makanya disebut nahira atau anhar. Inilah yang membuat Nabi tersenyum. Yang ketiga, Nabi diberi oleh Allah ayat, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelakakanmu Muhammad, sesungguhnya orang yang menghinamu Muhammad, sesungguhnya orang yang oleh-olehmu Muhammad, dialah yang terputus rahmatku. Nabi senang waktu dengar ayatnya. Bukan senang karena kejadian waktu Nabi pun lahirlah anak agam beliau Ibrahim tiba-tiba wafat. Teruslah salah tidur bernama As bin Wa'il. Waktu kanan As bin Wa'il, kanan Muhammad. Ya, kanan si Muhammad ya. Anak, balai anak kami lihat. Itu lahirlah anak agam meninggal. Ya, panenya yang sang anak agam si Muhammad ya. Terpukul hati baginda Rasulullah.
menantu ijak Abu Jahal. Kalau si Muhammad dia anak-anak agam, lagi kamu anak-anak agam, si Muhammad anak-anak agam. Si kala tu benar Nabi, tu benar Rasul, terpukul hati baginda Rasulullah, tapi Nabi tak pernah membalas. Ya, Rasulullah kita jika dihina dirinya, dia tak pernah membalas. Tapi jika dihina agamanya, dia akan membalas. Kamu lagi nak urusan yang badan, tepu, pukul tu menang, jid tu menang, hanjir. Menyatu menang hanjir, kecuali orang-orang khusus. Ya, tak? Dasar kemenangan hanjir, kecuali orang-orang khusus. Kalau Nabi nanti kemenang, Nabi Muhammad nanti dengar Nabi Muhammad kemenang, antum ya? Nanti dengar ya? Buka kitab Tafsir Sawi, buka kitab Tafsir Sawi jilid ha, nah itulah itu yang ketua ayat kedua. Waktu Nabi pun tak kenal temu Madinah. Nabi kalau orang Yahudi tengah bertulis kitab, kan palsu mendung kitab awaknya. Kitab Zabur. Hanali asli kitab Zabur itu ni tamah-tamah lewatnya. Yang pelai kurun kitab ni. Yang pelai bunyi Nabi Muhammad. Kibar bahasa Nabi. Ya ayyuhal qirdah wal khinzir wal khanazir. Yang bahasa ni. Wahai kera-kera dan babi-babi. Terkejut sahabat Umar dengar Nabi itu benar. Nabi dalam kitab Tafsir Sawinya, sahabat Nabi hana berani ya cukai Nabi ya tayong pekan Nabi berniaga. Haji manhan kedip bahasa Nabi, ya ayyuhal khirdah wal khanazi. Wahai kera-kera dan babi-babi dan anjing-anjingnya. Ya, kalau tinggal cukailah. Manhum lagi ya Rasulullah. Siapa mereka yang kau hina itu? Mana lagi itulah mereka itu orang Yahudi. Sejak masa Nabi Musa, mereka sudah mulai menghina Nabi Musa, merubah-ubah kitab Nabi Musa. Ya, yang tiga Nabi itu nak banyak lagi. Kah? Maka dia nak urut tanya tengku, lalu tanya mak dua. Tengku ejek temenah, lalu jawab anjut temenah. Tak boleh. Tidak boleh hukumnya. Tapi kalau agama kita sudah dihina oleh orang lain, diinjak-injak oleh orang lain, lagi contoh kasus Macron jamun, teringat kan? Kasus Macron jamun, teringat? Yang kepegah Nabi ditanya teroris, Muhammad teroris, bos teroris, benar. Boleh? Ketika Nabi ditanya Nabi hina, ditanya dia hamantar anata berhina, perlu ditanyakan kemana iman kita. Yang kamu waktu demo di Masjid Raya, di Macron. Kalau sudah begitu boleh tak apa. Kawan, jadi jamaah dirahmatillah Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, biarlah ku hina mereka yang menghina engkau Muhammad. Siapa yang Allah hina? As bin Wa'il. Siapa yang Allah hina? Abu Jahal. Muhammad, kau tidak perlu bersedih, kau tidak perlu gundah. Memang sudah ku ambil anakmu Ibrahim, tapi ingatlah, biarkan aku menghina mereka, As bin Wa'il dan Abu Jahal itu yang telah menghina engkau. Maka Nabi berbahagia. Maka jamaah dirahmatillah Allah. Maka munyo kena ditanya mulut saja Rasulullah, mulai orangnya, mulai malamnya, baik dah ditanya mau pisah dengan ulama. Maka jamaah dirahmatillah Allah, mungkin yang sang rasa lentuk kena oleh tangguh lelun tarik su. Ya, yang habis bijut semua. Maka yang kena pesan pada ni ulama ngedanya ka hanali, kamu lai hanali, lelun singat hak jamun. Bukan le abu dan tuan, tengok menyuka kiamat, karakter kiamat, tempat yang paling aman bak daya. Almarhum Abu Yamin Budi dan titip pesan bak kamu, tengok bak sebelum tu kiamat, tempat yang paling aman adalah bak daya. Maka oleh karenanya dua ayat
dia puduklah anak berdaya. InsyaAllah anak drone ke yang tengok ketika drone hanali, beliaulah yang akan berdoa Allahumma firli wali walidayya. Dan pesan Quran dalam momen Maulid Nabi ni, pesan Tuan adalah tolong jaga pihak ulama. Ulama akan mulai halali, ulama akan Allah kalau tak ulama Allah Subhanahu wa taala kehalali. Bagaimana itu? Karena Nabi pula tanda ulama kerja yang adalah hadir ulama bodoh. Yang nanti tunjuknya ulama tapi menganggap pro ulama. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, hanya sekian dari Tuan sampaikan yang jelas sampaikan sesuai dengan ilmu yang Tuan, dan dono amanah daripada pihak masjid tuan-tuan untuk tolong pihak bantu masjid daya untuk hanya masjid kita sedang dalam pembangunan dan memandung ayah menyona dana menyona pen, tolong pihak bantu masjid. InsyaAllah pahala don kali jamin dari Rasulullah benar. Lalu lah betul hadis Nabi Muhammad, man bana masjidan lillah, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah besok di dalam surga. Mudah-mudahan telake doa bagurai-gurai tanya memandung, mudah-mudahan insya-Allah masjid kita yo akan berhasil diberdirikan, akan sukses dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmatillah Allah, segala bantuan tu mari sama-sama ditanya pemandung, ditanya kun Fatihah. Pertama untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk para sahabat Nabi, untuk para keluarga Nabi, para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan untuk raja-raja dan sultan-sultan gitu ya, dan juga para alim ulama yang apabila mentengna namun sakit, mudah-mudahan dengan Fatihahnya Allah beri kepulihan kepada beliau, dan apabila ulama yang kehanali, Allah memberi ampunan kepada beliau ya. Maka mari sama-sama takasatkan niat untuk beliau-beliaunya ala hadiyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Rahmatullah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama kita baca selawat dari almarhum Abu Ridwan yang beliau kali dijazahkan kepada Dono Habuk selawat yang sampai almarhum Abu Ridwan baca titip acara ataupun sembahyang di Lombok Wate yang dihafal kalau dijazahkan kepada Dono sebagaimana kali dijazah oleh Tuan selawatnya oleh almarhum Abu Ridwan. Ya Rabbi Mustafa sampaikanlah niat dengan berkat Nabi pilihan, ampunkanlah dosa kami dengan murah-mu Tuhan ya Rabbil Mustafa wal sidana waghfir lana ya wasi'al kami, sampaikanlah cita kami dengan berkat Nabi pilihan, ampunkanlah dosa kami
dengan Allah Tuhan ya Rabbi والنعم راسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم sampaikanlah hajat kami dengan berkat Nabi pilihan, ampunkanlah dosa kami dengan Allah wahai Tuhan. Sallallahu وعلى سيدنا محمد صلى الله وعلى وسلم صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله وعلى وسلم صلى الله وعلى سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Segala bantuan tu menjelaskan becut, bantuan dalam buku kitab karya Uya Mudawali, Uya Jamaluddin Wali, Uya Muhyiddin Wali, termasuk na buku lentuan Pedobok dan na buku ada Syekh Nuruddin Araniri, na buku ada Syekh Wala, kitab Syekh Wala Jamun, dan buku ada Iskandar Muda. Konon buku talam. Jadi yang buat itu baca-baca ada karya ulama-ulama yang memenduk jentu ayah gurai-gurai lentuan, mak-mak lentuan menuju ujung belah di raja atau abang jagungnya. Benar. Jadi benar ayah apa? Nanti mak lentak untuk menolak dapat sampaikan. Gurai maaf lentuan kadang hal-hal yang disampaikan penuh jun pugar hati dan sakit berlihat maaf untuk tuan. Mudah-mudahan bertemu masani waktu yang berpokok ya insyaallah dalam acara yang sama ataupun ada. Usulkan dengan sultan Allah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, je. Tak ada. Ya. Ya, Mak. Allah. Ya. Oh, benar tak? Iya. Alhamdulillah acara dakwah Melayu akan selesai. Kamu pilih kemah kadang menona sinyal hanapah ataupun apapun lah sebenarnya. Dan
Doa kamu insya-Allah malam tengah kita nak talih lom di daerah PD ya. Insya-Allah malam tengah Abu akan mengisi ceramah di daerah PD, kemudian Wawro kemudian akan terlanjutkan Waceh Timur. Doa bak dengan Kuban Mandum. Dan Tuan lagi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.